Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin udah mendekati akhir satu semester di Taiwan untuk kuliah PSD. Jadi ini udah kemarin udah UTS, sekarang udah mungkin mendekati UAS untuk di awal bulan depan. Sekarang lagi ngerjain ini salah satu proyek untuk riset. Hari ini mungkin kita akan cerita sedikit tentang bagaimana memotivasi diri dan cara memotivasi diri untuk menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi atau seorang mahasiswa yang ya setidaknya punya kesan lah ketika dia lulus kuliah. Saya ingat ketika saya waktu SMP, kayaknya saya termasuk orang yang culun ya, karena saya termasuk orang yang kalau secara prestasi saya kayaknya nggak terlalu bagus pada waktu SMP. Nilai juga pas-pasan, tapi alhamdulillah pada waktu SMP saya bisa lulus di SMA negeri. Di SMP mungkin ya kayak saya sama, karena dulu badan saya sedikit kecil, kadang-kadang saya beberapa kali dibully oleh teman-teman. Kadang-kadang oleh teman-teman yang nakal gitu, saya disuruh nulisin mereka, karena kan dulu disuruh catat ya di papan tulis. Saya nulisin yang mereka. Kadang-kadang saya boleh dibilang ya saya juga terbuli pada waktu itu, suka nulisin. Tapi saya apa ya waktu itu, karena mungkin nggak kayak viral kayak sekarang. Jadi kalau sekarang mungkin udah rame ya kasus-kasus pembulian atau pokoknya pemaksaan kayak itu. Tapi pada waktu itu udah biasa kayak itu ya. Dulu juga eh, guru misalnya mukul anak yang nakal itu juga biasa pada waktu itu. Kemudian pada waktu saya lulus kuliah. Nah, di kuliah saya mulai waktu SMP lulus SMA, saya lulus di SMA 13. Pada waktu itu SMA 13 itu SMA cukup favorit di Palembang. Saya lulus, kemudian saya mulai berkembang lah pada waktu itu. Saya mulai banyak ikut organisasi. Saya ikut PMR, Palang Merah Remaja pada waktu itu. Saya ikut Pramuka, sempat ikut pencinta alam untuk anak SMA yang suka-suka naik gunung. Kemudian saya juga ikut olahraganya, saya ikut tim bola. Kemudian di mata kuliah di mata pelajaran tertentu kayaknya saya memang tidak terlalu menonjol pada waktu itu. Contohnya saya di mata kuliah bahasa Jerman pada waktu itu. Saya juga kesulitan untuk belajar bahasa Jerman. Di mata kuliah matematika hitungan gagal terus. Saya memang dulu suka di mata pelajaran, maksudnya di bidangnya itu bidang bahasa. Jadi saya sebenarnya punya cita-cita untuk jadi guru bahasa Indonesia pada waktu itu. Senang di bahasa Indonesia karena nggak ada hitungan, nggak ribet. Kalau masuk IPA repot, hitungannya, tugasnya banyak. Masuk IPS sama aja, ketemu akuntansi dan lain-lain. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 kayaknya ranking saya di atas 15 terus dari 30 siswa. Malah sempat pada waktu itu ingat di kelas 2, saya kan di kelas 2 atau kelas 11 saya masuk IPA, ketemu teman pemalas lagi. Duduk di belakang teman pemalas. Jarang-jarang saya tidur di kelas, akhirnya saya suka tidur di kelas pada waktu itu. Tapi teman saya mungkin baik, kalau orangnya baik. Tapi kalau dari sistem belajarnya saya kurang pemalas lah, sehingga saya ikut jadi pemalas juga pada waktu kelas 11 itu. Kemudian saya kelas 3 sama, saya tidak ada prestasi yang sangat menonjol di SMA pada waktu itu. Kemudian saya kuliah. Nah, mungkin itu perbedaan dan perubahan yang terjadi. Mungkin teman-teman SMA atau SMP saya nggak menyangka, wah masa sih Adan bisa kuliah, bisa sampai S3 di luar negeri atau bisa dapat beasiswa. Mungkin mereka nggak akan menyangka. Tapi semua terjadi karena ada proses perubahan yang saya pelajarin. Setelah saya lulus SMA, saya tidak bisa melanjutkan kuliah, mendaftar kuliah S1, karena pada waktu itu kondisi keluarga saya benar-benar lagi jelek, lagi down.
sehingga saya memutuskan untuk menunda kuliah dan bekerja. Jadi 1 tahun di 2019 itu di 2016 itu saya bekerja dulu 1 tahun. Iri melihat teman-teman kuliah, ada yang di semua di dalam negeri, tapi beberapa ada di kampus yang Jawa, kampus-kampus yang bagus pada waktu itu. Ada juga di kampus swasta yang terkenal. Dulu di zaman saya mungkin kayaknya jurusan kesehatan itu paling banyak favorit pada waktu itu. Jadi saya tidak kuliah di tahun pertama. Lihat teman-teman kuliah di universitas impian, ya saya merasa down juga pada waktu itu, tapi saya mencoba untuk menyemangati diri saya di tahun pertama. Saya belajar terus, belajar TPA. TPA itu tes potensi akademik, karena pada waktu itu kan masih sama ya tes itu yang dites untuk ujian kampus. Dan saya bertekad untuk berubah atau untuk mencoba kuliah di tahun depan. Karena saya tahu kalau saya tidak kuliah tahun ini, dan di keluarga saya pada waktu itu belum ada yang kuliah di kampus negeri, kalau saya tidak kuliah, adik-adik saya akan sama, karena dia akan mencontoh saya, sehingga mungkin saya akan menjadi contoh yang tidak baik. Dan saya ya banyak berdoa lah bahwa saya bisa kuliah, saya lulus, saya harus lulus di kampus negeri. 1 tahun adalah masa yang berat pada waktu itu, karena situasi keluarga memang pada waktu itu sangat berat pada waktu itu. Sedih kalau dengar, tapi saya terus belajar dan coba yakin bahwa sebenarnya saya punya kemampuan untuk mampu bersaing dan kuliah. Kemudian waktu setelah 1 tahun saya mendaftar seleksi kampus Universitas Sriwijaya pada waktu itu. Saya ingin mencoba untuk mendaftar menjadi salah satu mahasiswa di kampus negeri. Ingat saya tes tertulis, kemudian orang tua atau papa saya dulu sempat tidak mengizinkan. Untuk apa katanya kuliah? Karena sebenarnya kayak papa lulus SMA juga bisa bekerja di tempat yang mapan, dia bilang. Kemudian saya hanya diam tanpa disupport, tapi saya tetap belajar. Belajar terus, saya tes, belajar banyak-banyak soal tanpa saya ikut persiapan untuk tes kuliah. Nggak akan sempat, nggak ada uang, nggak ada waktu, karena saya bekerja itu. Jadi saya belajar sendiri, kemudian saya tes. Saya pilihan pertama saya pilihan teknik mesin, kedua saya pilihan pendidikan teknik mesin menjadi guru, ketiga saya pendidikan penjaskes, karena saya suka olahraga. Saya yakin mungkin fisik masih kuat lah untuk bersaing jadi guru olahraga pada waktu itu, karena favorit jurusan itu pada waktu itu. Saya tidak mengambil jurusan bahasa Indonesia, punya impian, yakin bisa, cuman kayaknya apa ya, kayaknya nggak ke situ deh, belum ke situ. Walaupun saya punya kemampuan suka menulis atau suka menulis, karena dulu SMP SMA kayaknya saya cupu deh, ngomong di depan kelas tuh nggak berani. Mungkin pada waktu perubahan itu terjadi dengan sendirinya. Saya tes, kemudian pas pengumuman, alhamdulillah saya diterima di pilihan kedua di pendidikan teknik mesin. Jadi bayangan saya akan menjadi guru SMK otomotif pada waktu itu. Kemudian saya memulai karir saya sebagai mahasiswa. Tanpa izin, saya minta uang sumbangan dari keluarga saya, sepupu-sepupu saya yang banyak membantu agar saya bisa membayar kuliah pertama saya. Dan saya berjanji akan mendapatkan beasiswa agar saya tidak memberatkan orang tua saya untuk pembayaran SPP. Pada waktu itu masih 740.000 kalau nggak salah ya. UKT-nya masih murah pada waktu itu. Kemudian saya kuliah. Target pertama kuliah saya adalah menjadi mahasiswa yang berprestasi di S1. Saya ikut lagi organisasi, saya ikut pramuka, saya belum ikut, saya ikut BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Di situ saya banyak belajar politik, banyak belajar tentang agama juga, kadang-kadang banyak belajar tentang strategi bagaimana bisa bicara di depan orang lain. Ya saya belajar di situ banyak. Di tahun kedua saya kenal dengan teman-teman, di tahun kedua saya kenal dengan teman akrab saya, banyak yang ikut pramuka, jadi saya ikut di organisasi pramuka, belajar mandiri. Pokoknya saya di situ, waduh, sampai saya bangga menjadi salah satu anggota pramuka Universitas Sriwijaya, dan saya pun menjadi kadera putra atau ketua pramuka di Universitas Sriwijaya. Jadi kalau memang ada anak pramuka yang masih menonton video ini, saya rasa ya kalian
benar memilih jalan tersebut. Strateginya ketika saya ingin menjadi mahasiswa prestasi, pertama saya mengenal diri saya dulu. Apa sih kemampuan saya? Apa sih impian saya? Kenapa? Strategi pertama, kuliah tidak boleh dipaksakan. Karena kalau kuliah dipaksakan bukan dengan hati, bukan dengan kemampuan, bukan dengan keinginan, banyak teman saya yang gagal kuliah atau tidak selesai. Jadi kalau memang kuliah dipaksakan orang tua, kuliah hanya untuk menjadi tempat pelarian atau tidak dengan hati, kalian akan menemukan stuck dan kalian ya punya potensi untuk tidak lulus. Jadi saran saya kalau memang ingin berprestasi di kuliah di D3, S1, S2, kalian harus niat dulu untuk kuliah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian butuh mengenal diri kalian. Mengenal adalah kalian tahu kemampuan, kekurangan dan kelebihan kalian itu apa. Kalau misalnya kalian punya kekurangan dan kelebihan, kalian tahu kalian akan lebih cepat berkembang. Contohnya, ketika kuliah, kita tahu nih di mata kuliah ini kita lemah. Di hitung-hitungan kita lemah, artinya kita harus banyak belajar dan punya teman yang bisa membuat kita, memotivasi kita untuk belajar tentang hitungan matematika. Tapi kalau di sisi yang kuat, misalnya kita kuat nih menghafal, itu bisa menjadi nilai poin kita. Ada 5 mata kuliah di semester pertama, 3 menghafal, 1 hitungan. Artinya 3 itu kalian akan mendapatkan nilai yang bagus kemungkinan. Optimalkan di situ. Kemudian untuk nilai yang kecil, hitungan, statistik misalnya, sulit. Kita sulit untuk belajar statistik. Kalian harus belajar di luar atau kalian minta ajarin teman kalian sehingga kita tidak terlalu tertinggal di bidang tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi mahasiswa yang prestasi, kalian harus ikut organisasi. Kalau menurut saya ada 2 tipe. Ada satu organisasi, ikut organisasi nilainya bagus. Yang kedua ada ikut organisasi sebagai pelarian kuliah. Kuliah nggak pernah, bikin tugas nggak pernah, tapi hanya organisasi. Nah itu nggak bagus menurut saya ya. Yang bagus adalah kalian bisa menyeimbangkan antara kuliah dan organisasi. Kalau kalian bisa mampu, kenapa kita butuh organisasi? Kita akan ketemu orang lain, kita akan ketemu pandangan lain, kita belajar diskusi, kita punya link, itu penting banget. Kalau nggak punya itu, kalian akan menjadi akademisi. Mahasiswa akademisi adalah mahasiswa yang berkacamata, rata-rata tapi pinter, dan dia hanya fokus untuk belajar. Apakah salah Pak? Dan enggak lah, enggak salah itu. Karena banyak mahasiswa yang belajar dari akademik, dia bisa kuliah lagi atau melanjutkan mimpi-mimpinya, enggak masalah. Yang harus kita pahami adalah ketika kita akan belajar sendiri, belajar individual, kita akan terbentuk menjadi orang yang individual. Ada teman yang membutuhkan bantuan, minta ajarin, kita nggak mau. Karena kita merasa ini ilmu kita pelajarin sendiri. Nah itu, kalau kita organisasi, kita akan terbiasa untuk berbagi dan mengenal dan merasakan orang lain. Itu bagusnya. Yang keempat, agar berprestasi sebagai mahasiswa, selain organisasi, kita harus mempunyai support system yang baik. Yang pertama, kita harus punya teman yang baik. Kalau teman kita pemalas, masa kita harus ikut malas? Setidaknya kita harus memotivasi dia untuk ayolah sedikit rajin, malu gitu ya. Nanti saya bantu-bantu gitu. Yang kedua, kita harus, misalnya kita lahir dari keluarga yang tidak harmonis atau tidak terlalu didukung, mungkin kita harus mempunyai lingkungan yang kondusif. Misalnya kita harus cari organisasi di mana kita bisa belajar tentang kekeluargaan gitu ya. Karena kalau misalnya lingkungan kita tidak kondusif, banyak teman yang mengalami masalah keluarga tapi dia kuliahnya tetap selesai. Kuncinya adalah dukungan. Itu ya. Jadi kita butuh lingkungan yang kondusif, butuh semangat yang kondusif. Jangan sampai kita kalah dengan situasi. Yang kelima, untuk jadi mahasiswa yang prestasi, kita harus mempunyai motivasi yang kuat. Karena sebenarnya motivasi untuk belajar, motivasi untuk berprestasi itu ada di dalam diri kalian sendiri. Tujuan kalian apa? Berprestasi itu banyak, ada di bidang akademik, non akademik. Misalnya pintar nyanyi, ya salurkan di nyanyi. Kuliah selesai, nyanyi juga selesai. Bisa main game nggak masalah. Kalau memang kita punya kemampuan dan mimpi di situ, ya nggak masalah menurut saya. Yang kelima adalah motivasi. Motivasi yang kuat akan membuat kalian menjadi mahasiswa yang berprestasi. Yang terakhir adalah doa orang tua. Saya tidak pernah melihat orang yang membenci orang tuanya atau orang yang tidak mendapatkan orang tuanya bisa sukses. Karena sekaya manapun orang tua,
dia pasti ingin melihat anaknya sukses. Itu orang tua yang benar ya. Karena saya merasa sekarang ketika saya menjadi orang tua, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Jadi kalian ketika melakukan sesuatu minta doa untuk orang tua. Ma, saya mau ikut seleksi beasiswa ini. Ma, saya ingin mendaftar ini. Ma, saya ingin mendaftar PNS. Ma, doakan saya untuk ini. Setidaknya doa dari orang tua, itu sangat sangat apa ya? Sangat mujarab lah. Ingat cerita pada waktu dulu, teman saya ingin izin pergi jalan-jalan, nggak diizinkan orang tuanya tapi dia tetap berangkat. Akhirnya apa? Akhirnya kecelakaan. Itu salah satu contoh. Apakah pasti mengalami keburukan? Belum tentu. Cuman setidaknya kita mengurangi hal-hal yang memang nanti berefek buruk. Karena kayak manapun orang tua terutama ibu adalah orang yang memang doanya mustajab atau doanya bisa langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tips dari saya biar menjadi mahasiswa yang sukses. Itu berdasarkan pengalaman saya, karena saya juga pernah mengalami keterpurukan. Saya bangkit dan saya punya motivasi untuk terus maju dan berubah dan terus berbagi, karena setidaknya ya saya ingin juga orang yang ada di lingkungan saya sukses, terutama mahasiswa-mahasiswa saya, anak-anak didik yang memang pernah saya ajarkan. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.